Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din, amma ba'd. Baik, Alhamdulillah, alhamdulillah, kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semuanya, terutama adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang, sehingga dengan dua nikmat ini kita bisa menjalankan kewajiban kita sebagai hamba-hamba beriman untuk senantiasa thalabul ilmi. Mudah-mudahan dengan thalabul ilmi kita Allah akan mengangkat derajat kita dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan yang banyak di sisinya. Salam dan salawat curah pada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang senantiasa istiqomah di atas jalannya sampai akhir. Baik, Rasulullah, pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian fikih salat, pembahasan terakhir untuk fikih salat, dan ke depan kita akan lanjutkan dengan fikih salat sunnahnya. Kalau untuk yang wajibnya, syarat, rukun dan sebagainya kita anggap cukup, dan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang al-manhiyat fis salat, sesuatu yang dilarang atau perkara-perkara yang dilarang di dalam salat. Yang pertama adalah al-ikhtisar wal yad al-khasri fis salat. Al-ikhtisar itu artinya adalah berkaca pinggang atau meletakkan tangan di pinggang di saat sholat. Mungkin ini termasuk hal yang mungkin jarang dilakukan dan mungkin tidak pernah dilakukan, tapi kalau toh ada, itu merupakan gerakan yang dilarang di dalam sholat, begitu. Nah, kemudian juga ini dari Ziyad bin Sabit, "Sholaitu ila Jami' bin Umar wa wada'tu yadi ala khasirati." Saya sholat di samping sahabat Ibnu Umar, kata Ziyad bin Sabit. Kemudian saya letakkan tanganku di pinggang ketika sholat. Maka saat itu sahabat Ibnu Umar beliau mengatakan, "Hadza sholbu fis sholat." Ini adalah bentuk salib di dalam sholat. Artinya ibu sekalian, meskipun di luar sholat, kalau bisa jangan berkaca pinggang atau meletakkan tangannya di pinggang. Kemudian juga sebagian ulama mengatakan wa'atus sholbi fi sholat ayat-ayat al-khasirati. Di antara bentuk salib itu di dalam sholat adalah meletakkan tangannya di pinggangnya. Ini jadi salah satu hal yang juga kita harus ketahui. Kalau itu bagian daripada wujud daripada salib, berarti kita harus menjauhi syiar-syiarnya orang-orang kafir, begitu ya. Mungkin ada yang bertanya, boleh nggak sholat di rumahnya orang non-muslim? Hukumnya boleh atau tidak? Boleh, dengan syarat di tempat itu tidak ada gambar salib, gambar bernyawa dan sebagainya, kan gitu. Kemudian juga kita tidak diperbolehkan untuk mensiarkan sesuatu yang menjadi kekhususan mereka, itu nggak boleh, karena bagian daripada tasyabbuh. Karena Nabi bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa saja yang tasyabbuh kepada mereka, menyerupai mereka, maka dirinya termasuk golongan mereka itu. Ini bentar lagi Desember. Ada apa di bulan Desember? Di bulan itu apa yang tidak diperbolehkan? Yang pertama, idharus surur, hanya sekedar menampakkan kegembiraan saja nggak boleh, misalnya. Oh, besok hari raya itu libur, itu nggak boleh. Sekedar gembira aja nggak boleh. Ya. Kemudian wa musa'adatuha, tidak diperbolehkan juga ikut memfasilitasi meriahnya acara itu. Ini juga berlaku untuk malam tahun barunya. Nggak boleh ibu-ibu sekalian, justru malam tahun barunya Masehi bukannya miliknya orang Islam, malah ibu punya rencana apa? Bakar
jagung, bakar ayam dan sebagainya itu nggak boleh. Itu karena hari raya bukan hari raya orang Islam, begitu. Karena hari raya orang Islam itu cuma 3, Idul Fitri, Idul Adha, sama hari raya Pekan. Itu hari raya pada hari Jumat itu. Itulah hari raya kita. Maka ibu-ibu kalau mau masak enak-enak hari Jumat, ngundang tetangga-tetangganya hari Jumat dan hari Minggu, gitu ya. Nah, kenapa kita tidak boleh memfasilitasi? Karena itu adalah hari raya mereka, orang kafir. Kita nggak boleh tersambung kepada mereka. Termasuk dalam pembahasan dikaji oleh para ulama, tidak boleh memasak masakan tertentu berkaitan dengan hari raya mereka itu. Contoh ibu ini biasanya masaknya tempe tahu gitu. Nah pas malam tahun baru itu nyembelih ayam atau nyembelih kambing itu nggak boleh. Bahkan di ulama Hanafiyah saya mengatakan barang siapa yang menyembelih kambing bertepatan dengan hari raya itu hakikatnya dia seperti menyembelih babi. Sampai seperti itu. Karena kita tidak boleh bertasyabbuh. Termasuk tidak diperbolehkan meliburkan pekerjaan bertepatan dengan hari raya mereka. Ibu meliburkan itu aja nggak boleh, ya. Apalagi ini mohon maaf nih, kan biasanya hari raya begitu, kalau nggak salah hari Senin tanggal 25 itu. Kalau ibu-ibu pelesiran ke pantai bu, itu bagian ibu memeriahkan. Ini tanggal merah bu ya, hari Senin bu. Ini lumayan agak menarik ya. Minggu tanggal 24, Senin 25 gitu kan. Kenapa saya hafal? Karena ada kegiatan pada tanggal ini ya, ada kegiatan pada tanggal ini. Kemudian tanggal 26-nya itu kalau nggak salah cuti bersama. Ini saya kasih itu aja gitu. Cuti bersama. Nah, orang-orang saya dapati gitu ya pada pantai tanggal 25 itu. Kemudian ketika zuhur berkumandang, mereka bergegas sholat gitu. Padahal di situ ada kita berlepas diri dari perbuatan dua bangsa Yahudi dan Nasrani. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan orang-orang yang engkau murkai dan bukan orang-orang yang sesat. Orang sesat itu siapa? Orang-orang Nasrani gitu kan. Nah sedangkan tanggal 25 itu hari raya siapa? Kenapa kita ikut memeriahkan? Nah ini yang ketika di Allahu Akbar baca Al-Fatihah bertolak belakang dengan apa yang dia lakukan hari itu. Nah maka silahkan cari tanggal selain tanggal 25 dan tanggal 1 Januari silahkan. Malam 1 Januari di mana sepi. Jadi programnya sepikan tahun baru. Kenapa ibu sekalian? Ini punya dasar. Ibu pernah mengkaji nama-nama Januari, Februari, Maret, April. Pernah nggak mengkaji? Itu ibu sekalian, itu adalah nama dewa-dewinya orang Yahudi. Istilahnya Januari itu asal kata dari Janus, itu dewa yang memiliki 2 wajah, begitu ya. Kemudian April misalnya, itu adalah dewi kecantikannya orang Yunani, Bu. Termasuk ibu kalau nama-nama hari jangan biasakan minggu-minggu. Kita biasakan Ahad, karena yang lainnya udah bahasa Arab semua tuh kan. Yaumul Ahad hari yang ke-1 gitu kan. Isnin kedua, Selasa ketiga, Arbi'a atau Ar-Rabi, Rabu itu keempat, Kamis kelima, Khamsun Kamis itu kan kelima, Jumat hari berkumpul, Sabat hari Sabat. Kemudian jadi itu sudah bahasa Arab semua. Nah kenapa kok diganti Ahad itu menjadi Minggu? Ini kan ada konspirasinya orang-orang kafir supaya kita mengagungkan nama itu. Minggu itu asal kata dari kata Domangos, artinya apa? Hari di mana orang-orang Yunani itu sedang menyembah matahari. Coba. Jadi kalau kita mengatakan Minggu, itu berarti kita sedang mensyiarkan daripada ritual atau ibadah-ibadah mereka itu. Nah ini harus berhati-hati, jangan sampai tasyabbuh kepada mereka. Ada lagi Ustaz, kalau pakai celana levis itu tasyabbuh apa enggak? Buktinya orang Palestina itu pakai celana levis. Ibu-ibu ini kalau nanya yang ditanya celananya, kan? Kalau nanya itu bok semangatnya gitu. Kenapa celananya? Jadi kalau celana levis itu
Pembahasannya begini, apakah celana itu menjadi kekhususan pakaiannya orang kafir atau tidak? Kalau tidak, maka memakai celana levis suami ibu itu tidak masalah. Itu seperti itu. Nah, yang tidak diperbolehkan sudah jelas-jelas. Contoh nih, baju yang berwarna kuning, kuningnya itu seperti yang dipakai oleh orang-orang solid temple itu. Yang solid temple tahu ya, yang nonton itu. Jadi warna baju itu jarang ada gitu ya. Itu Nabi memang tidak membolehkan itu karena warna itu menjadi kekhususan seragam ibadahnya mereka. Itu menjadi kekhususan. Termasuk menggunduli rambut kemudian dititik kepalanya. Nah itu juga nggak boleh. Itu kekhususan mereka. Nggak boleh kita ikut-ikutan. Ya seperti itu. Kalau orang Yahudi biasanya pakai topi apa itu? Ya, topi yang seperti itu. Kemudian mereka memanjangkan kumis dan memanjangkan jenggot, gitu kan? Maka orang Islam diperintahkan Nabi untuk memendekkan kumis, memanjangkan jenggot, begitu ya. Jadi suami ibu yang harus panjangkan jenggotnya bukan kumis ya. Silahkan nanti dikritik itu kalau suami malah kumis yang dipanjangkan. Baik, ini terkait ikhtisar berkaca pinggang, ini bagian daripada tasawuf atau sebagai bentuk perwujudan dengan yang namanya salibnya. Yang kedua adalah raf'ul basar ila sama, mengangkat pandangan ke langit. Jadi ketika sholat, memang dulu para sahabat sebelum turun surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi sebelum turun surat Al-Mu'minun ini, maka para sahabat saat itu ya sholatnya menghadap ke langit begitu. Karena mereka pahamnya Tuhan itu di mana? Di langit begitu. Tapi setelah turun ayat alladzina hum fi sholatihim khashi'un, mereka yang sholatnya khusyuk. Khusyuk itu dengan apa? Bukan menghadap ke langit ternyata, yaitu menghadapkan pandangan ke tempat sujud. Yaitu orang yang khusyuk. Jadi kalau istilah kata, kalau kita mau agak gambarkan, sebenarnya sholat itu gerakan yang bagaimana? Ya gerakan seorang rakyat jelata ketika menghadap sang raja. Coba kalau di sekalian, kalau di sebuah kerajaan itu kan, sang rakyat jelata itu masuk di kerajaan itu, apakah mereka itu memandang rajanya dengan menatap gini? Jawabannya tidak. Mereka sambil duduk, sambil begini kan, nunduk gitu kan. Sedikit pun mereka tidak akan melihat rajanya itu. Nah di dalam sholat itu juga begitu, bukan malah melotot sholat itu, bukan, atau malah melihat Allah bilang ini, bukan, tapi kita tatapkan pandangan mata kita ke bawah. Itu seperti itu. Karena Nabi tidak pernah ya pandangannya itu dialihkan ke tempat yang lain selama sholat, melainkan pandangannya kemana? Ke tempat sujud saja, ke tempat sujud saja sampai selesai. Kemudian ketiga adalah an-nadhar ila ma yasghuru fi shalah, melihat kepada sesuatu yang menyibukkan di dalam sholat, menyibukkan. Maka ibu sekalian, usahakan di tempat sholatnya, di rumahnya, di kamarnya itu, di depannya itu jangan sampai ada tulisan-tulisan yang macam-macam. Baik itu kalender lagi, dilingkarin lagi, angsuran lagi. Waktunya mansur bisa malah kagak gitu ya. Termasuk yang berjamaah ikut tarawih di masjid, ya kalau ada yang pakai sarung misalnya gitu ya, atau mungkin atau yang bawahnya itu ada mereknya jangan di belakang. Allahu Akbar, gajah dulu gitu kan. Terbaca itu, mata ini jeli betul mata ini. Jadi usahakan jangan sampai ada yang mengganggu. Ya, usahakan jangan sampai ada yang mengganggu. Maka memang sunnahnya pakaian sholat itu polos ya, jangan sampai ada yang bertuliskan. Tapi kadang-kadang anak muda itu yang kurang tertib gitu ya. Biasanya ada tulisan banyak di belakang kaosnya. Kita di belakang, tulisan di atasnya jangan baca gue gitu. Waduh, ini udah jelas-jelas depan mata. Baik. Kemudian yang juga dilarang adalah al-iltifat li ghairi hajah, menengok tanpa adanya sebuah kebutuhan atau menoleh tanpa adanya sebuah kebutuhan. Seperti itu. Nah, kalau ada kebutuhan boleh apa tidak? Hukumnya diperbolehkan. Ya, contohnya ya Nabi pernah saat itu sholat dalam keadaan duduk. Ya,
sholatnya dengan duduk. Nah kemudian beliau menoleh ke kanan sedikit, melihat para sahabat kok sholatnya pada berdiri. Maka saat itu Nabi memberikan isyarat mereka untuk duduk. Maka para sahabat pada duduk setelah itu. Nah dari sini disimpulkan suatu hukum bahwasanya kalau imam memulai sholatnya dengan duduk dari awal, maka jamaah atau makmum sholatnya pun juga dengan duduk semua. Gak boleh. Maka termasuk kalau ada tamu itu, ibu duduk di masjid, ada tamu, ibu berdiri itu sebenarnya secara hukum tidak boleh. Karena sebagaimana kayak orang-orang Nasrani, orang-orang kafir gitu ya, ketika ada salah satu tamu yang mungkin punya kedudukan, punya kemuliaan, mereka langsung pada berdiri begitu. Kita tetap duduk saja, biarkan yang masuk itu menyalami kita. Itu secara hukum. Dan Nabi tidak ingin gitu ya, ketika beliau sholat dengan duduk, mereka mengagungkan semua dengan posisi berdiri. Maka ketika sholat dengan duduk di awal, maka makmum juga sholat dengan duduk. Nah ini kalau di masyarakat agak aneh-aneh gimana nanti gitu ya, sholat dengan duduk. Kemudian yang juga dilarang adalah farqatul asabi, membunyikan jari jemari. Ini biasanya ada orang yang kebiasaannya sholatnya itu ketika dia bangkit dari sujud itu sambil kotak, itu kan ada bunyi. Nah ini termasuk sesuatu yang dilarang, meskipun tidak sampai membatalkan sholat, tapi masuk dalam bab yang dilarang di dalam sholat. Kemudian termasuk juga yang dilarang di sini adalah at-tasawwufu fi sholat, menguap di dalam sholat. Menguap itu datangnya dari siapa? Dari syaitan. Nabi bersabda, "At-tasawwufu minasyaitan." Menguap di dalam sholat itu dari setan. Fa idza tasa'aba ahadukum, jika salah seorang di antara kalian menguap, falyaruddahu mastata'a, maka dia hendaknya menahannya semampunya. Jadi menguap itu tangan itu. Jangan sampai keluar, jangan sampai keluar, begitu ya. Kemudian fa idza qala bihi, begitu. Kalau dia sampai begitu, fadhika syaitan, maka setan itu akan tertawa. Mereka senang. Huri, saya bisa mengganggunya, begitu. Jadi kalau sholat usahakan jangan sampai menguap itu datangnya dari syaitan. Kemudian juga wala tusra'u al-isti'adzatu inda tasawuf li adami dalil alaiha, dan tidak dianjurkan, tidak disyariatkan untuk berta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu enggak ada. Atau biasanya apa, Bu? Pas nguap bacanya apa? Astagfirullahaladzim. Enggak ada itu. Itu enggak ada tuntunannya, tidak ada dalil, begitu ya. Artinya dalam sholat ini dihindarkan untuk menguap. Pun juga dalam bermajlis taklim. Anda bermajlis taklim di antaranya apa? Jangan menampakkan rasa kantuk di hadapan mu'allim. Ya. Langsung aja, begitu. Itu namanya musir mu'allim. Satu itu. Yang kedua, jangan sering lihat jam. Kan kita sudah diputuskan, sudah ditetapkan sama panitia. Selesai kita jam 11 sudah. Nikmati saja, begitu. Mau ibu mau punya acara mau apa dan sebagainya kan sudah dihitung tadi. Jam 11 kita selesai, kan gitu kan. Kalau ibu itu begini, itu pemandannya udah gak kusuk, Bu. Serius. Benar, itu sama aja ibu itu sudah bosan dengan kita, gitu. Benar itu, Bu. Dan kita paling sensitif dengan yang seperti itu. Peka betul dengan yang seperti itu. Awas nanti ya, ada yang lihat jam. Maka jamnya jangan lihat yang di sorong, lihat yang di sini. Lihat yang di tangan saja, ya. Jangan lihat ke atas. Allah ada saja begitu. Ya kita kan pernah juga. Jadi ternyata begini, Bu. Ujian menjadi pendengar itu lebih berat daripada menjadi pemateri, Bu. Saya ini kalau disuruh pilih menjadi jamaah khutbah Jumat atau menjadi khatib, yang penting saya jadi khatib. Karena kalau menjadi jamaahnya itu ternyata mendengarkan khotbah itu luar biasa beratnya, begitu. Mantuknya itu luar biasa.
Nggak tahu kalau Jumatan itu tanya sama suami-suaminya. Itu pasti pada ngantuk itu, pasti pada ngantuk. Maka kita, kalau kita ini khutbah itu, lihat jamaahnya. Kalau ngantuk, nggak usah lama-lama ngapain, gitu ya. Terutama di kampung. Kalau khutbah di kampung ya. Dia pernah saya khutbah itu kan jamaah cuma 2 baris, bapak-bapak semua udah kakek-kakek gitu hampir lah saya. Nah ketika saya mulai kok sudah mengeningkan cipta mulai gitu. Nunduk ini mendengar, kenapa tidak begitu? Akhirnya cuma mungkin 7 menit saya khutbah. Jadi saya akhiri sudah. Setelah itu takmirnya belum sudah selesai. Iya Pak, daripada saya mengkhutbahi orang yang sudah mati gitu. Kan pada tidur semua. Nah tapi kalau di hutan enggak, Masya Allah ya. Selama kita gak baca, kemudian berapi-api gitu, saya Allah begini semuanya. Kemarin kita khutbah di masjid ketiga kemarin Jumat. Saya lihat anak-anak kampus itu ketika disentuh masalah dosa, hukuman atas perbuatan dosa, siksa-siksa neraka, begini semuanya. Kayak takut gitu. Alhamdulillah ya. Ya, jadi kalau bisa ibu hari Jumat suaminya jangan dicapekkan dengan pekerjaan ya. Kalau bisa ya berikan waktu untuk istirahat. Ini habis kerja capek begitu ya. Ibu siapin makanan lagi, setelah makan mandi, setelah mandi berangkat ke masjid, dekat AC lagi, wah sudah. Angin sepoi-sepoi itu membahayakan, akan membawa kantuk yang luar biasa. Baik, itu terkait masalah tasawuf tadi. Kemudian selanjutnya adalah meludah, ya meludah di arah kiblat atau di sebelah kanan. Ini dalam hadis dari Muslim, Nabi bersabda, "Inna ahadakum idza qama yusolli fa inna Allaha tabaraka wa ta'ala qibla wajhi." Sesungguhnya salah seorang di antara kalian jika sholat, sesungguhnya Allah itu persis ya berada di hadapan kalian. Allah itu berada persis di hadapan kalian. Fala yabsuqanna qibla wajhi wala an yamini. Maka jangan kalian meludah ke arah depan, jangan juga di samping kanan. Wal yabsuq an yasari, maka meludahlah di samping kiri. Di mana Bu? Tahta rijlil yusra, di bawah kaki kirinya. Jangan diperhatikan. Dulu kita jelaskan, dulu lantainya Masjid Nabawi itu pasir, kan ada pasir. Kemudian atapnya itu kan pelepah korma yang bolong-bolong itu. Nah kemudian para sahabat itu sholatnya dulu pakai sandal dan sepatu. Jadi kalau masjid kita ini nggak seperti ini, nggak pakai ambal, nggak di keramik begitu, itu kalau tanah saja itu justru anjurannya sholatnya kita pakai sandal dan sepatu gitu. Ibu-ibu misalnya di pantai dengan keluarga gitu. Masuk waktu sholat zuhur, pertanyaannya bolehkah ibu sholat di pantainya itu, di pasir itu? Boleh, silakan. Ustaz, baju saya basah, nggak apa-apa. Emangnya dengan basah nggak boleh kita sholat dengan pakaian basah? Begitu. Yang nggak boleh itu ibu-ibu terkena bajunya itu terkena najis, itu nggak boleh. Kalau cuma berpasir, pasir kan suci. Kena karang, suci kan? Gitu ya. Karena air laut, apalagi air laut. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, kami itu naiki sebuah kapal, persediaan air minum kita terbatas. Kalau kami gunakan untuk bersuci, maka kami tidak ada stok untuk minum. Bolehkah kami berwudu dengan air laut? Kata Nabi apa? Buat tuhuru ma'u. Air laut itu suci airnya. Al-hillu maitatu, dan bangkainya itu halal. Bangkai itu halal. Berarti air laut itu boleh digunakan untuk berwudu, silakan. Begitu ya. Meskipun pas umur ya agak gimana begitu ya. Gitu ya. Kemudian bangkainya itu halal. Jangan sampai ibu sekalian dapat ikan mati, wah ini udah bangkai. Bukan. Ada ikan ke bawah ombak nabrak karang kan. Setelah itu mental tukang ibu mati gara-gara lagi, wah udah bangkai. Wah ini berarti gak paham fikih. Ya ikan mana mungkin mau disembelih lehernya. Lehernya ikan di mana Bu? Kan begitu. Nah, artinya ini menandakan bahasanya air laut itu suci, gitu ya. Air laut itu suci. Nah, jadi ketika sholat
ya lantainya itu berpasir dan tanah, silakan ketika memang akan meludah, silakan meludah di bawah kaki kiri. Kemudian fa'in ajat bihi ba'adil falyaqul bisawbihi hakadha. Dan ada pun jika seseorang itu tersedak ya, begitu kan? Sudah di mulut nih. Kalau ditelan, astagfirullah, kalau ditelan kan. Nah, bagaimana sudah keburu keluar begitu dan gak mungkin juga kita meludah di samping kiri, maka saat itu summa tawassaw ba'du ala ba'd. Kemudian Nabi menarik kainnya, dijadikan satu begini, kemudian meludahnya di bajunya. Ibu-ibu tuh, silakan jilbabnya dijadikan satu begini, nah meludahlah di situ. Nah, kalau kita yang ada kantong lebih enak nih, tinggal buka ada, nah udah. Itu seperti itu prakteknya kalau ada yang tersedak keluar dahar, begitu. Jangan ditelan, keluarkan saja, tapi jangan diludahkan di arah depan, jangan di samping kanan. Kalau di samping kiri boleh tadi, cuma karena kondisi tempat ibadah kita bersih seperti ini, maka tidak dilakukan. Cukup kita menarik baju kita letakkan dahar itu di baju kita itu. Kalau punya atau bawa sapu tangan, silakan pakai sapu tangannya itu, silakan. Kemudian yang juga dilarang di dalam sholat adalah tahmidu al-ainaini fi sholat, memejamkan kedua mata di dalam sholat. Ini sudah pernah kita singgung. Jadi ibu sekalian, kalau sholat memejamkan mata itu makruh. Kenapa demikian? Karena ibu sekalian, Nabi memahamkan kepada kita bahwasanya di dalam sholat itu ada ancaman, di dalam sholat itu ada gangguan. Sampai Nabi bersabda, "Uqtulu al-aswadain fi sholat." Bunuhlah dua binatang hitam di dalam sholat. Yang pertama adalah al-hayah, yaitu ular. Yang kedua adalah kalajengking. Artinya sangat mungkin di saat sholat kita itu muncul dua binatang hitam ini. Maka perintah Nabi, bunuhlah dia di dalam sholat kamu. Begitu. Atau Nabi ketika sholat itu diganggu oleh jin ifrit saat itu, Allahu Akbar. Kalau menjauh-jauhkan ketampar duluan nanti kan. Udah, Allahu Akbar, karena beliau melihat ada jin ifrit mengganggu, beliau dekati, beliau banting, beliau cekik tuh. Nah, ibu juga begitu kalau ketemu dengan hantu. Kemudian dekati, tonjok ubah, gitu kan. Dekati, kalau ibu kuat banting dia. Ya, dekati, pukul gitu. Ini malah jangan takut. Mereka itu takut sama kita gitu ya. Imam Mujahid sholat bawa pisau, diganggu sama jin, dia tusuk, terus gitu, langsung kabur, loncat, gebuk gitu. Udah nggak pernah kembali lagi mengganggu sholat. Jadi seperti itu. Gimana? Kalau ada kuntilanak di rumah? Apakah ada kuntilanak? Ya. Dan jin itu sangat takut dengan kita, apalagi dengan orang-orang beriman itu sangat takut sekali. Maka kalau ada, kata Imam Mukatsir, seorang muslim yang datang ke suatu lembah, kemudian dia mengucapkan kata-kata pelindungan kepada penunggu lembah dengan kalimat simba, numpang apa, itu ternyata penunggu jin yang ada di situ tuh langsung membesar tubuhnya, membesar, dan dia punya kekuatan untuk merasuki tubuh kita. Terjadilah yang namanya kerasukan setan. Itu gara-gara kita takut dengan mereka. Jadi ibu sekalian, ini juga sebagai bentuk pembelajaran untuk anak-anak kita. Anak-anak kita jangan sering ditakut-takuti dengan hantu. Jangan keluar rumah, banyak hantu itu gak boleh. Itu nanti mental anak kita yang bermasalah. Bila perlu nak keluar rumah, ngapain malam-malam? Kita berantem sama jin, atau kita main sama hantu. Begitu, dibangun mentalnya. Jangan ibu-ibu ini kan seringnya begitu nakut-nakuti malah. Dan ibu sekalian, jangan sering menontonkan anak dengan film-film yang menakutkan. Itu sudah ada kajian, sudah dari sana. Kenapa? Ternyata setiap anak yang sering ditontonkan dengan film-film yang menakutkan itu akan mempengaruhi mentalnya nanti ketika dewasa. Di antaranya apa? Pengaruhnya, si anak itu tidak akan siap dengan sebuah tantangan besar dalam kehidupannya. Dia gampang berputus asa. Karena apa? Mentalnya lemah.
Termasuk ibu jangan sering nonton. Gak boleh kalau bisa. Karena ibu kan sudah selamanya suami di rumah ya Bu ya. Kenapa sendiri gitu kan? Sebelahnya ada yang meninggal. Wah, udah gitu ada kabar-kabar lagi ada kuntilanak di akhirnya kan. Wah itu melihat guratan plafon itu bisa jadi kuntilanak itu. Padahal itu ya normal itu plafonnya itu. Karena ibu takut, akhirnya berhalusinasi. Karena ibu pernah lihat pocongan, tergambarlah pocongan. Karena pernah lihat kuntilanak, maka tergambarlah kuntil. Allah. Udah begitu mereka kalau ganggu itu mudah. Apalagi mengusirnya itu mudah sekali. Sampai Nabi bersabda, "Idza ja'al ghilab fabadru bil adab." Kalau kamu didatangi hantu, yaitu jin itu Pak, Bu ya, segera kumandangkan adzan. Jin itu paling takut dengan adzan. Nah, tapi kalau sudah diazan tidak kabur, ambil batu tipu, itu pasti orang itu. Berarti kan tipu. Baik, memejamkan mata ini hukumnya makruh ya. Maka ibu juga latihan untuk menghafal Al-Quran, jangan menjem. Nah, jangan menjem. Jadi begini Bu, hafal Al-Quran ibu ketika duduk itu berbeda di saat ibu berdiri. Biasa hafal Quran dulu itu, nanti ketika jadi imam berdiri bisa jadi belum tentu hafal beneran. Apalagi yang biasa hafalnya menjem. Kemudian setelah hafalan buka mata itu bisa jadi lupa. Maka biasakan hafal Quran jangan memejamkan matanya. Biasa dibuka matanya begitu. Karena itu latihan untuk konsentrasi. Sampai dulu kita di pesantren itu diajari, tak praktekkan juga itu. Diajari bagaimana? Kalau kamu ingin melatih konsentrasi kamu dalam menghafal dan belajar, setel musik keras-kerasan ini perintahnya nggak benar, tapi saya uji coba gitu kan saat itu. Jadi benar di rumah itu saya setel musik keras-keras, saya hafal Quran. Ternyata hari pertama nggak bisa, hari kedua setengah bisa, hari ketiga bisa, kemudian saya itu biasa. Karena di pesantren kan ribut terus ya. Namanya dulu untuk mencari keheningan itu kan sulit, karena banyak orang. Maka di saat di masjid ramai semuanya baca Quran, hafal itu, kalau kita nggak punya konsentrasi seperti itu, maka kita nggak bisa hafal. Dan itu ternyata alhamdulillah bisa, meskipun ramai orang bisa tetap hafal itu ya. Itu butuh latihan ternyata. Sebagaimana tadi menghafal buka mata itu juga butuh latihan. Termasuk juga di sini yang juga dilarang adalah menggulung ya baju, atau kalau ibu berarti mukena atau kain sarungnya. Jadi ketika mau sholat itu ditarik atau mungkin agak diangkat sedikit, yang artinya itu sampai mengganggu gerakan-gerakan sholat gitu, atau mengganggu gerakan-gerakan sholat. Maka kalau untuk laki-laki itu lengannya nggak boleh isbal, lengan juga nggak boleh isbal. Karena kalau isbal nanti ujung-ujungnya kan tarik begitu ya. Nah, seperti itu juga termasuk yang dimakruhkan. Kemudian kita ambil yang penting-penting saja. Nah, ini yang juga sering terjadi, yaitu al-isyarah bil yadaini ila janibaini inda taslim, memberikan isyarat dengan kedua tangan ke kanan dan ke kiri ketika salam. Ibu ada yang masih mempraktekkan ketika assalamualaikum warahmatullahi, dibuka tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi, dibuka tangan gitu. Pernah nggak? Kalau di masyarakat banyak masih seperti itu. Nah, di sini ada sebuah larangan tentang hal yang seperti ini dari sahabat Jabir bin Samurah. An-Nawfal dia berkata, "Kuna idza shalaina ma'a Rasulillah." Ketika kami sholat bersama Rasulullah, qulna, kami mengucapkan apa? Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, wa asyara bi yadihi ila janibain, kemudian mengisyaratkan tangannya ke samping begini. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, Nabi melihat hal itu langsung menegur nih sahabat ini dengan mengatakan apa? Alamatu tumi'una bi aidikum ka'athnabi khairin sumsin, ya. Kepada siapa kamu memberikan isyarat tangan-tangan kalian seperti ekor kuda liar? Seperti ekor kuda liar. Inna ma yakfi ahadukum ayatu ala fahirai. Cukup
bagi kalian untuk meletakkan tangannya di atas paha. Gak usah ketika salam itu dibuka, ini gak usah. Justru Nabi berapa? Kepada siapa kamu memberikan isyarat itu? Ya, seperti ekor kuda. Ya, ekor kuda yang dia berarti yang seperti itu tidak dicontohkan dan justru malah dilarang. Gitu ya. Dan yang terakhir adalah musabaqatul imam bis shalah, mendahului gerakan imam di dalam sholat. Ibu sekalian, sering nggak terkendala ketika sholat di balik satir? Sering nggak? Ketika bermakmum dengan imam itu sering terkendala nggak kalau di balik satir? Ada jamaah yang tanya sama saya, Ustaz, saya pernah sholat mendahului imam. Kenapa? Ya kami saat itu mengira imam itu sudah sujud, sudah ruku. Ternyata belum ruku. Ternyata imamnya itu panjang betul. Sholat zuhur itu selekapnya lama. Kemudian rukuknya itu lama, i'tidalnya lama. Nah di saat itu kami sudah sujud, ternyata imamnya baru sami Allahu liman hamidahu. Kami langsung balik lagi itu. Gimana itu Ustaz? Itu karena memang ada imam yang panjang sekali rukuknya, lama sekali rukuknya dan sebagainya. Nah, mendahului gerakan imam, jadi fikirnya begini ya. Pertama, membarengi gerakan imam itu makruh, nggak boleh. Misalnya imam begini, kita ikut langsung begini juga, itu makruh. Karena apa? Yang disunahkan adalah mengikuti gerakan ketika imam Allahu Akbar, kita baru Allahu Akbar. Jangan imam Allahu Akbar, kita bareng Allahu Akbar, itu dimakruhkan. Kemudian mendahului gerakan imam itu bisa membatalkan sholat. Mendahului, kecuali seseorang tadi tidak sengaja, kemudian dia segera kembali menyesuaikan dengan gerakan imam, itu nggak masalah, begitu ya. Tapi kadang makmum itu nggak sabar. Imam itu kan sudah baru baca ayat selesai, kan baru Allahu Akbar. Ini makmum itu udah goyang gini, udah nggak sabar mau rukuk gitu. Lama-lama makmum suruh dari imam aja, kayak dulu imam gitu ya, yang seperti ini. Dan termasuk terlalu mengakhirkan dari gerakan imam juga dimakruhkan. Biasanya kapan makmum itu mengakhirkan dari gerakan imam? Terlalu mengakhirkan di saat sujud terakhir. Ibu sekalian, ibu harus paham, ketika kita sudah masuk dalam sholat berjamaah, maka hukum yang berlaku adalah hukum berjamaah. Namanya hukum berjamaah itu harus mengikuti imam. Kalau imam tidak memberikan waktu sujud yang lama ketika sujud terakhir, ya jangan sujud ibunya lama, karena hukumnya sudah berjamaah. Tapi silakan ketika ibu sholat sendirian, mau dilama-lamakan sujudnya dengan berdoa banyak silakan. Tapi ketika berjamaah tidak boleh itu. Karena saya amati, ada seorang ketika imam sudah bangkit dari sujud terakhirnya itu, si makmum masih sujud lama. Ketika imam akan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia baru bangkit. Nanti tahiyatnya tambah lama lagi dan salamnya nanti jauh betul dari salamnya imam. Yang seperti ini tidak diperbolehkan. Dan yang paling terakhir, tadi terakhir ya, ini paling terakhir. As-salat bihaqqil itonam. Salat ketika makanan sudah dihidangkan dan ketika menahan buang air kecil dan buang air besar. Ini termasuk yang juga masuk dalam bab yang dimakruhkan atau yang dilarang. Salat ketika makanan sudah terhidang, maksudnya begini Bu. Ibu-ibu pulang dari safar atau pulang dari kantor lah ya Bu ya. Saat itu beli sate, beli pindang misalnya gitu kan. Nah sampai di rumah ada berkumandang, begitu kan? Sama putri ibu udah disajikan. Ibu kan habis ambil wudu, datang ke tempat makan dalam kondisi lapar, lewat saja sih sebenarnya, tapi terlirik lah itu. Nah itu justru perintahnya dari Nabi, makanlah dulu baru sholat. Makanlah dulu baru sholat. Karena kalau dipaksakan yang ada adalah Allahu Akbar sate, dan pasti gak usuh, pasti ibu buru-buru sholatnya, begitu. Apalagi goreng ikan ditinggal sholatnya, jangan lah. Gosong ya Allah, gosong gitu. Atau naruh lauknya di atas meja, di tempat ibu banyak kucing kan misalnya. Allahu Akbar, Allah benar itu. Tidak ada usuh, makanya
Maka jangan sampai sholat itu diganggu dengan yang seperti ini. Termasuk juga menahan buang air besar atau buang air kecil. Kalau mau sholat, mau buang air itu silahkan tunaikan dulu. Masbuk tidak masalah, di dalam sholat itu tidak masalah. Kata Nabi apa? Rakaat yang kamu dapati silahkan hitung rakaat itu, dan rakaat yang kamu tidak dapati kamu sempurnakan. Itu prinsipnya begitu, gitu ya. Jangan dipaksakan, udah kentut, udah tekanan tinggi, ditahan. Ibu jadi imam lagi kan, Allahu Akbar, ditahan nanti malah kentutnya bunyinya nyaring gitu. Nanti malah orang nggak sholat semua, itu ketawa semua, batal semua sholatnya gitu. Gara-gara cuma menahan tadi itu. Nah, ini diantara hal yang juga dimakruhkan dalam sholat. Allah a'lam bishawab. Demikian sekalian Allah Subhanahu wa taala kajian kita pada sholat siang hari ini. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita sudah masuk dalam sholat sunnah. Sholat sunnah. Masih ada waktu untuk saya kembalikan kepada pembaca. Baik, bagaimana dengan imam yang pandangannya ke depan seperti imam di Masjidil Haram? Apakah ini dikhususkan untuk imam saja? Terima kasih Ustaz. Jadi begini sekalian, para imam itu tergantung kebiasaan sebenarnya. Memang ada yang dia lurus begini, ada yang dia begini. Jadi imam Masjidil Haram itu bukan menjadi sebuah standar. Kadang sedekapnya kan ada, misalnya dari syekh siapa, itu sedekapnya dia di perut, di perut bawah, kan ada juga kelihatan seperti nyantai. Jadi lagi-lagi imam-imam di Masjidil Haram jangan dijadikan standar untuk pembahasan fikih kita. Tapi kita tetap kembalikan kepada dalil dari Nabi itu bagaimana. Kalau perintah bersedekapnya di atas dada, ya kita bersedekapnya di atas dada. Kalau pandangan itu ke tempat sujud, ya kita fokusnya ke tempat sujud. Sangat mungkin para imam itu kenapa dia menghadap ke depan itu karena dipengaruhi hafalannya. Karena dia terbiasa hafal itu lurus pandangan matanya, begitu. Jarang begini. Jadi orang menghafal itu sesuai kebiasaan. Misalnya beda nada saja, beda nada membacanya. Misalnya ujiannya tahfizul Quran, pengujinya beda nada dengan dia, itu saja kadang ngeblank itu. Lanjutannya apa ya? Kan begitu. Nah, itu tergantung kebiasaan. Saya sangat mungkin mereka karena terbiasa menghafalnya seperti itu. Apakah batal sholatnya jika batal dan dahaknya tertelan? Baik, karena dahak itu keluar dari dalam, bukan dari luar ke dalam, maka hakikatnya itu tidak membatalkan sholat, kecuali guru sekalian, mohon maaf nih bahasanya, ada ludah sudah keluar, malah ibu masukkan ke dalam mulut. Nah itu bisa membatalkan, gitu. Karena di dalam sholat itu yang membatalkan di adalah makan dan minum, itu yang membatalkan, gitu. Adapun dahak atau mungkin batuk, keselak tadi itu, kesedak tadi, kalau misalnya sudah keburu tertelan tidak masalah, begitu ya. Tapi daripada akan menjadi gak nyaman tuh perut, begitu kan, atau gak nyaman tuh kita, apalagi menelan sesuatu yang seperti itu, ya, maka baiknya kalau memang itu mengganggu dan memang sudah waktunya keluar, ya udah kita keluarkan. Tapi kalau cuma ludah tidak masalah. Tapi kalau dahak itu usahakan keluarkan tadi, keluarkan saja. Korban bukan hanya dicuci dan masalah. Ya, kalau punya sapu tangan pakai sapu tangan saja, begitu ya. Kemudian juga ditanyakan terkait ibu-ibu kalau suaminya berangkat sholat itu sering mencium enggak? Mencium ibu enggak? Mau ngecup lah bahasanya. Allah Ustaz udah tua, masa gitu-gitu belum kan cinta. Mungkin kalau cinta sudah enggak boleh.
tapi sayangnya kan sampai tua biasanya. Kalau cinta itu biasanya anak muda. Tapi kalau sayang itu sama kakek nenek itu saya lihat ada yang jalan gandengan tangan gitu ya. Nah, kalau misalnya ada yang bertanya apakah mencium istri itu membatalkan wudu apa tidak, jawabannya ibu tinggal ikut mazhab siapa. Kalau Syafi'iyah itu batal wudunya baik dengan syahwat atau tidak dengan syahwat ya. Selama langsung bersentuhan begini itu batal menurut Syafi'iyah. Nah, adapun menurut Hanafiyah atau Imam Hanafi itu tidak batal, karena yang membatalkan itu bukan al-lamsu al-yadu bil yad dengan tangan bersentuhan kulit dengan kulit, tapi dimaksud di situ adalah al-jima, yaitu berhubungan badan. Nah, inilah yang diambil oleh ulama-ulama Saudi. Di dalam lajnah ada 5 pendapat Syekh bin Baz dan sebagainya, karena memang ada penjelasan dari para sahabat, di antara sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan surat Al-Maidah ayat 6 itu aula mastumun nisa, atau kamu bersentuhan kepada wanita, bersentuhan tangan itu masuk di situ bukan bersentuhan kulit dengan kulit, tapi yang dimaksud di situ adalah al-jima, hubungan badan. Nah, itu. Nah, kalau Maliki itu jika dengan syahwat batal, kalau tidak dengan syahwat tidak batal. Begitu. Itu kalau ini. Kemudian juga ada yang menggelitik juga pertanyaan, bagaimana jika suami istri berhubungan tidak sengaja menelan susu, air asinnya itu, asinnya istrinya itu boleh apa enggak secara hukum? Kira-kira itu najis enggak susu istri? Coba. Ternyata tidak ada penjelasan satu dalil pun yang melarang suami minum susu istri. Itu tidak ada. Ya. Selama suaminya itu di atas 2 tahun, hakikatnya secara hukum boleh, tapi jangan berebut sama anaknya. Jangan berebut sama anaknya. Jadi kasih jatah dong anaknya, jangan sampai. Gitu. Nah, kenapa selama di atas 2 tahun itu boleh? Karena kalau di bawah 2 tahun, maka seorang suami itu akan menjadi mahramnya istrinya nanti. Itu seperti itu. Misalnya ibu-ibu yang sedang punya ASI, masih produktif ASInya, karena punya bayi bisa, itu ada tetangga nangis, pasti dititipin sama ibu, begitu ya. Nah, maka ketika si bayi ini minum ASInya ibu, itu ya, 5 kali sedotan yang memuaskan, nyedot, noleh, nyedot lagi, 5 kali, maka anak ini menjadi anak susunya ibu. Ibu menjadi ibu susunya, berarti anak ini menjadi mahramnya ibu dan anak ibu dan ibunya ibu, semuanya berlaku kayak sebagaimana mahram dalam nasab. Ya, jadi kalau anak itu adalah laki, ibu punya anak perempuan, suka nggak boleh, karena ini jadinya saudara sepersusuan, itu seperti itu. Kemudian ibu punya bibi, ini anak suka dengan bibinya, nggak boleh. Karena apa? Ini masih mahramnya ibu. Nah, itu harus berhati-hati. Dan juga kita harus pahamkan, ya, jangan sampai kalau ibu menyusui ke orang, itu anak itu nggak dipahamkan, harus dipahamkan. Kalau tidak bahaya. Termasuk yang beli ASI, itu harus jelas ini ASInya siapa, ibu siapa. Takutnya nanti ketika anak kita gede, ternyata yang punya ASI juga punya anak, anaknya kita anak laki, dia anak perempuan, suka lagi kan, menikah, enggak sepersusuan, nggak boleh. Itu seperti itu. Nah, ini masalah ASI itu perlu diperhatikan, gitu kan. Nah, masalah suami tadi tidak sengaja menelan, secara hukum boleh dan itu tidak najis. Karena yang najis itu yang keluar dari 2 lubang, kubur dan dubur, itu yang najis. Tapi kalau ASI itu tidak.
Nah, karena suami itu sudah di atas 2 tahun umurnya, maka tidak menjadi mahramnya istri. Begitu ya? Tidak menjadi. Karena dulu ada sahabat Salim ingin menjadi keluarganya Nabi. Saat itu apa? Ya Rasulullah, bolehkah saya menjadi keluarga engkau? Saya dengan meminum ASI salah seorang istri-istri engkau. Kata Nabi, gak boleh. Kamu sudah di atas 2 tahun. Yang bisa menjadikan mahram itu adalah di mana anak itu masih kurang 2 tahun. Karena ASI itu akan membentuk darah dan daging dalam diri anak tersebut. Begitu. Kalau sudah di atas 2 tahun gak ngefek gitu ya. Gak akan jadi daging. Ini pertanyaan titipan tadi Bu ya, ada pertanyaan titipan. Apakah batal sholatnya jika batuk dan dahanya terulang? Sudah. Kemudian terakhirnya, bagaimana kalau dalam keadaan sholat kaki tersingkap, apakah batal sholatnya? Tersingkap di sini Bu, kalau sekedar sekilas dan tidak disengaja maka tidak sampai membatalkan sholat. Ya, tapi kalau yang disengaja sudah selesai terbuka itu pasti itu batal. Mungkin ada yang langsung kita kasih 5 menit kalau ada. Betul. Langsung saja biar cepat kalau betul. Ya, oh ada silakan. Bagaimana punya suami yang tidak enggak, ini ada atau tidak? Ada di sini. Nah, Ibu, saya jelaskan secara hitam putihnya hukum fikih. Tinggal Ibu nanti bagaimana berusaha untuk bisa pelan-pelan merayu suami untuk bisa sholat, gitu ya. Karena ini agak keras ya, agak keras dan tegas ini ya. Tapi saya tidak langsung mengatakan ibu harus begini dengan suami, tidak. Tapi ibu silakan dengan penjelasan ini melakukan sebuah tahapan-tahapan untuk bisa menasihatinya. Kalau dulu ibu bisa menundukkan hati sehingga cinta sama ibu, gitu ya. Bagaimana ibu taklukkan untuk kedua kalinya, gitu ya. Dirayu maksudnya, ya. Mungkin pakai strategi apalah, dirayu gimana biar suami itu mau sholat. Jadi begitu. Ini agak keras memang, saya katakan agak keras. Ini penjelasan saya Husain Rahmatullah di saat beliau ditanya bagaimana jika suami istri ternyata suaminya tidak sholat 5 waktu sama sekali, maka secara hukum pernikahannya itu batal. Itu seperti itu. Kemudian tidak seyogyanya bagi seorang istri melayani suaminya yang tidak sholat 5 waktu, karena sholat itu sebagai pembeda antara mukmin dengan kafir. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalat faqad kafar. Perbedaan kami dengan perbedaan orang Islam dengan orang kafir itu adalah salatnya. Barang siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kafir. Itu seperti itu. Seorang istri tidak boleh melayani lagi seorang suami yang tidak sholat 5 waktu. Ini hitam putihnya syariat itu seperti itu. Dalam prakteknya enggak seperti itu juga, begitu kan? Ini hukum, sikap hukumnya begini. Menyikapinya apakah seperti ini? Tidak sepenuhnya seperti ini. Silakan ibu sekalian, karena mungkin dakwahnya ibu belum maksimal, silakan dakwah ibu. Ya, dakwah ibu. Bisa jadi dengan pelayanan yang mungkin agak lebih apa, Bu? Lebih baik, lebih nyaman, lebih hangat, lebih apa? Mudah-mudahan bisa tertundukkan suami itu. Insya Allah butuh waktu saja. Insya Allah butuh waktu saja. Ya, ini saya katakan apa adanya supaya ibu bukan malah sudah saya nggak mau sama suami saya, bukan begitu. Tapi memotivasi ibu untuk segera gimana nih suami bisa sholat. Ya, memotivasi supaya suami itu bisa sholat. Nah, kemudian juga ya, dalam hal yang seperti ini juga, ya kita kan lihat para sahabat. Dulunya bagaimana sih para sahabat? Khalid bin Walid bagaimana? Pernah mau bunuh kan? Ketika berperang, siapa yang dibunuh? Sahabat-sahabat Nabi yang dibunuh ini kan? Tapi dengan waktu ternyata apa? Khalid bin Walid, ya Allah kasih petunjuk kemudian masuk ke dalam Islam. Kan suami ibu yang tidak sholat tadi kan sampai bunuh orang dan sebagainya, kan begitu kan? Artinya sangat mungkin Allah akan terima tobatnya begitu. Tinggal mujahadah saja, sungguh-sungguh. Nah, tapi ketika nanti ke depannya sudah bermujahadah,
dinasehati, dirayu dan sebagainya, tetap saya nggak sholat, maka tidak ada salahnya ibu dalam hal ini mencari mediator untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Siapa itu ya? Dari wali-wali kedua tadi, wali ibu, wali si laki-laki bertemulah bagaimana ya untuk masalah sepatu segera untuk bisa selesai, di mana suami bisa sholat begitu kan? Karena kalau tidak selesai akan membahayakan suatu hukum dari pertalian pernikahan itu sendiri gitu ya. Tapi yang jelas biasanya begini ya, yang belum sholat itu karena teman-temannya juga belum pada sholat biasanya. Lingkungannya, ya lingkungannya. Coba pelan-pelan diadakan dulu lah semacam kayak arisan dulu lah, nggak masalah di rumah keluarga itu. Biasa dengan arisan kan Pak, pertama arisan dulu, udah nggak ada yang tausiah gitu kan. Nanti pertemuan kedua, ketiga usul aja. Kayaknya enaknya kalau arisan ini sambil ngaji deh, gitu kan. Nah, nanti datangilah ustadz itu kan, suruh jelaskan masalah sholat, bagaimana sholat itu dalam Islam dan sebagainya. Mudah-mudahan tersentuh. Kemarin kita baru safari dakwah juga ke Lampung Barat. Ya kita kira masyarakat itu nggak respon dakwah, nggak merespon. Ternyata ketika kita datang, kita ngisi, itu mereka itu sambil begini, kayak terbengong-bengong. Setelah itu mereka menghampiri saya, Ustaz, baru sekali ini saya mendengarkan tausiah yang seperti ini. Saya lihat mereka ini, masya Allah, ini orang-orang baik sebenarnya. Karena mungkin belum tercerahkan saja, belum sampai saja orang yang tepat saja untuk ngomong itu saja. Mereka sampai hari ini mungkin belum beribadah itu karena belum pas, gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan waktu. Tapi saya tidak merekomendasikan ibu langsung berpisah, bukan itu. Saya sampaikan apa adanya tadi supaya ibu segera gimana usahanya, gitu ya. Terus gimana kalau malah marah, emosi? Kalau sudah berulang kali, maka di dalam fikih cerai, kita belum bahas cerai ya. Cerai itu di dalam Islam akan menjadi salah satu solusi dari sebuah rumah tangga ketika memang untuk dipertahankan itu sudah sangat sulit. Dipaksakan terus bersamanya, tapi gimana gitu kan? Kita punya anak-anak yang dia mau melihat contoh apinya sholat, tapi nggak pernah didapatkan apinya sholat gitu. Terus sudah begitu, tidak hanya sekedar nggak sholat lagi, perangainya kasar. Sering nampak, ada tiba-tiba datang ke rumah nangis ibu. Dan ibu ini bukan jelek, cantik kayak artis bu, masya Allah itu. Saya tanya, ibu dari mana? Jawa Barat, sukunya Sunda. Setelah itu, kenapa dia nangis? Mau saya buka kasar? Oh jangan, mau buka baju. Kenapa bu? Seluruh tubuh ini sudah merasakan kalau nggak tendangan pukulan suami saya. Kok bisa ibu salah berarti? Ibu gak bisa melayani, itu gimana? Enggak Ustaz, suami saya itu emosi itu orang. Misalnya ini, nyari kunci mobil gak ketemu, marah. Gak ketemu lagi, marah lagi. Kadang-kadang pintu di mana, kadang-kadang deketin saya ditampar. Misalnya anak di mana lagi main, kok dibiarkan main? Ya begini jawaban saya gak benar, pak, gitu kan. Waduh, ini hancur anak-anak. Ya, si bapak emaknya saya jaga pernah dinapar anak-anak. Ini suami plak, ini enak betul itu kan. Maka hadapkan ke saya para suaminya begitu ya. Silakan, ini proses tahap-tahapan ibu. Ya memang ini ujian bagi ibu, tapi insya Allah justru di situ ada ladang dakwah pahala untuk ibu berdakwah, mendakwahi suami. Nah, yang punya suami bagus, sudah soleh dan sudah taat, berarti pahalanya tidak lebih banyak daripada ibu yang suaminya belum sholat gitu kan. Karena ujiannya sedikit gitu. Tapi yang dulu sampai dari gak sholat, bujangannya ibu dakwahi pelan-pelan sampai akhirnya sholat lima waktu bagus, berarti ini istri yang mendapatkan pahala lebih banyak. Amin.